Halo Dek, jumpa lagi bersama saya Bang Ari di channel YouTube Bimbel Askia Official. Hari ini kita akan bahas PBM, pemahaman baca dan menulis di materi penulisan bilangan. Mari kita lihat. Oke Dek, kita langsung hari ini masuk kepada materi PBM, penulisan bilangan. Nah, penulisan bilangan berdasarkan EED 5 di standar PUEB Indonesia ada beberapa bagian Dek. Yang pertama ada penulisan bilangan. Kalau terdiri dari satu atau dua kata, maka dia harus ditulis dengan huruf. Contoh pada kata 2.800.000, 1 miliar, 1 triliun. Walaupun jumlah 0 digitnya banyak, tapi kita tetap berfokus pada jumlah katanya. Selama dia jumlah katanya 2, maka tetap harus ditulis dengan bilangan yang bertuliskan huruf. Oke? Yang kedua adalah penulisan yang lebih besar daripada dua kata. Misalnya sebuah bilangan terdiri dari lebih dua kata. 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh pada kata 75. Kalau kita tuliskan dalam bentuk kata, maka dia ada 3 katanya. 75, 803. Jadi dalam penulisan harus kita tulis dengan apa, Dek? Dengan angka. Ya kan? Nah, selanjutnya kalau untuk penulisan bilangan yang berada di awal kalimat. Terlepas dari dua aturan yang di atas ini, kalau misalnya ditulis di awal kalimat, maka harus ditulis dengan huruf, Dek. Ya, contoh ini 75 tahun lalu kita merdeka. Maka 75 yang harusnya tadinya kita tulis dengan angka, karena ini letaknya di awal, kita tulislah dia dengan huruf. Begitu dia. Oke, selanjutnya untuk penulisan bilangan yang menyatakan rincian. Ya, penulisan bilangan yang menyatakan rincian, detail, khusus, terlepas dari aturan yang tadi juga, maka dia harus tulis dengan angka. Seperti ini, harusnya kan 3, 7, 8-nya kan ditulis pakai huruf ya dia. Tapi karena di sini konteksnya merinci, kita tulis dia dengan angka. Gitu. Nah, selanjutnya untuk penulisan bilangan tingkatan. Tingkatan sebenarnya boleh ketiga-tiganya kita buat deh. Bisa kedua pakai huruf, kedua pakai angka biasa, atau kedua pakai Romawi. Tapi kalau Romawi sudah tidak usah pakai ke lagi, karena Romawi itu sudah menunjukkan bilangan tingkatan. Nah, ingat ya Dek, bilangan tingkatan itu bilangan yang tidak menyatakan jumlah. Misalnya seperti ini, hari kedua. Kita nggak tahu jumlah harinya sebenarnya ada berapa gitu kan. Tapi kalau 2 hari, maka pada konteks ini harinya itu dipakai sebagai satuan jumlah. Beda ya Dek ya. Yang atas ini bilangan tingkatan, yang bawah ini adalah bilangan yang menyatakan jumlah. Selanjutnya, penulisan bilangan dengan akhiran an, kalau misalnya kita mau kasih imbuhan an tadi, harus kita kasih tanda hubung. Contoh 1945-an, kita kasih tanda hubung. Atau kalau mau kamu singkat, kamu boleh pakai tanda petik 1 di atas. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk tahun 19-an. Kalau 2000, kamu tidak bisa gunakan ini. Oke, selanjutnya penulisan bilangan untuk unsur nama geografi. Itu harus tulis serangkai. Misalnya pada tempat Raja Ampat, Simpang 5, 3 Raksa, itu ditulis serangkai karena dia menyatakan letak geografis. Oke Dek, kita langsung masuk ke contoh soal. Kita bacakan dulu soalnya ya. Di antara 5 kalimat berikut, kalimat yang penulisannya benar dari segi kaidah penulisan bilangan adalah. Nah, berdasarkan standar EED 5, penulisan bilangan yang sudah kita bahas tadi, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah A. Oke, kenapa kita jawab A? Yang B, terdapat kesalahan bilangan yang dituliskan di awal, tadi sudah kita bahas, dia harus ditulis dengan huruf. Yang C, terdapat kesalahan rincian. C ini kan bilangan yang merinci deh. Dari 33 peserta, 18 diantaranya. Harusnya 18-nya ditulis pakai angka, karena dia berupa rincian. Nah, untuk yang D, saya memiliki 7 karung beras. 7 ini kan Dek sebenarnya bilangan yang terdiri dari satu kata, maka harusnya kita tulis pakai huruf, bukan angka. Nah, untuk yang E, dia dilahirkan tahun 50-an. Ingat Dek, tadi kalau misalnya kita mau menyingkat, kita kasih apa? Tanda petik 1. Nggak boleh langsung 50-an saja. Maka yang paling tepat di sini perinciannya atau penulisan bilangannya adalah yang A. Oke Dek, tadi kita sudah bahas materi tentang penulisan bilangan. Untuk menguji pemahaman kamu bisa menjawab soal berikut ini. Jangan lupa letakkan jawabannya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Bimbel Askia Official. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi Dek.